yaitu Bapak Miski SPD. Kedua kalinya, sholawat beriring salam kita sambungkan ke pangkuan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu guru yang saya hormati, kali ini diseminasi budaya positif di sekolah ini akan disampaikan oleh Bapak kita Miski SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman perjuangan yang saya banggakan. Selamat serta salam, marilah kita hadiahkan ke pangkuan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita sampai ke titik ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Adapun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan kegiatan CGP saya, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah SDN 16 Mekarbaru tahun ajaran 2023 tahun 2024. Ini adalah sebagai fasilitator kami adalah Bapak Muhammad Rizal Ramadan, kemudian pengajar praktek Bapak Arisjanto, dan saya sendiri adalah calon guru penggerak angkatan 8. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada jenis-jenis disiplin positif yang mungkin selama ini sebenarnya sudah kita lakukan, tetapi kita belum tahu di mana posisi yang sekarang kita lakukan. Yang pertama di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kemudian kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini apa yang dimaksud dengan disiplin positif, yaitu merubah atau menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kalau nilai kebajikan universal, contohnya yaitu tujuannya adalah memuliakan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Itu yang nomor satu, mungkin selama ini sudah kita lakukan. Kemudian kedua, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Gessen dalam bukunya yaitu Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasa kalau kita membuat kesalahan pasti kita menghindar dari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau kita berbuat baik pasti kita minta imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan harga diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Maksudnya kita selalu mengedepankan keinginan kita dan ingin ditunjuk sebagai orang paling hebat, biasanya gitu. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasa merupakan metode yang menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri siswa. Biasanya kita kalau di kelas kita peraturan kelas, kalau peraturan itu biasanya kita yang buat sendiri tanpa anak ikut. Tapi kalau keyakinan kelas ini adalah kesepakatan antara siswa dan guru. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang berkualitas. Ya. Ini ada 5 kebutuhan dasar psikologi, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, rasa cinta kasih sayang, serta hak
kepemilikan. Kemudian kebutuhan mendapatkan penghargaan, kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Kemudian 5 posisi kontrol. Dalam kita mendidik anak-anak bisa ada 5 posisi kontrol yang kita lakukan. Mungkin dalam saat ini kita selalu di posisi paling atas, yaitu penghukum. Kalau anak salah kita hukum. Tetapi posisi kontrol sebenarnya ada di yang kelima, yaitu sebagai manajer. Namun semuanya kita lakukan tidak salah. Ya, yang pertama penghukum, kedua membuat rasa bersalah, kemudian dijadikan sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Semuanya tidak salah. Namun posisi kita sekarang adalah di penghukum. Kemudian segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini kita biasanya yang pertama, kalau ada membuat kesalahan, yang pertama kita harus menstabilkan identitas, yaitu kita mencari kesalahannya, apa penyebabnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita membuat anak itu merasa bersalah, bukan kita yang membuat apa masalahnya yang dia rasakan, kemudian salah atau tidak, itu kita menyadarkan dia. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau menanyakan keyakinan, itu peraturan yang kita buat tadi, keyakinan jelas kira-kira sudah melanggar atau tidak. Oke, terima kasih dari presentasi yang saya lakukan. Mohon seandainya ada kesilapan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebenarnya semuanya telah kami lakukan. Cuman di dalam CGP ini, dalam IKM ini memiliki perbedaan bahasa yang digunakan daripada kurikulum K13. Sebenarnya apapun yang Bapak sampaikan itu beberapa hal sudah dilakukan oleh guru-guru dan termasuk saya sendiri, cuman beda bahasanya. IKM beda bahasa daripada K13, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.